Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat hobiku? Sudah lama kita tidak berjumpa di kanal hobiku ini ya. Nah, kali ini akan saya rangkum beberapa aktivitas saya di bulan Ramadan kemarin. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman saya yang muslim. Mohon maaf lahir dan batin ya. Dan akan kita mulai videonya. Dan di antara aktivitas yang sempat saya record adalah yang pertama ini teman-teman, saya memperbaiki kipas angin portable ini ya teman-teman. Nah, ini sudah lama saya beli, kemudian setelah beberapa tahun dipakai ini tidak bisa dihidupkan semalam ya teman-teman. Nah, ini dia pakai baterai 18A650. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kipas angin portable ini tidak bisa dihidupkan. Nah, ini dia buktinya. Oke, sudah saya hidupkan ya. Lampu indikatornya menyala tapi dia tidak berputar baling-balingnya teman-teman. Nah, kipas angin portable ini pabrikan dari robot ya teman-teman. Selain dari untuk kipas ya angin, kipas angin portable ini berfungsi sebagai power bank juga ya teman-teman. Jadi kipas angin ini dual fungsi teman-teman. Nah, sekarang akan coba kita cek, kita buka kipas angin portable ini apa yang terjadi di dalamnya ini teman-teman. Jika teman-teman mempunyai kipas seperti ini yang tiba-tiba mati, mungkin bisa saja video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Oke, let's check it out. Kita buka kipas anginnya. Nah, seperti ini dia tampilannya teman-teman, sangat kotor ya. Debunya sangat banyak, maklum lah ya. Sejak pembelian sampai sekarang tidak pernah saya bersihkan teman-teman. Oke, baterainya sudah saya konekkan dan saya hidupkan. Nah, betul sekali tidak mau berputar ya baling-baling teman. Oke, kita cek apakah yang terjadi di dalamnya ini. Nah, ini dia tampilan PCB dari bawaannya ya. Nah, ini ada yang mencurigakan teman-teman. Nah, ini dia sepertinya saya dapat. Nah, kabel positif dari putaran fan dari kipasnya putus ya teman-teman ke PCB-nya. Nah, kita dapat ya. Jadi dikarenakan mungkin kipas angin portable ini dia flip ya. Artinya kipas angin portable ini bisa dilipat ya teman-teman, dibuka dan ditutup sehingga mengakibatkan kabel positif dari fan-nya itu putus teman-teman. Nah, seperti ini dia tampilannya. Kita dapat kerusakannya ya teman-teman. Nah, sekarang akan coba kita eksekusi ya. Kita sambung kabel merah positifnya itu ke PCB-nya teman-teman. Sebelumnya itu sembari menunggu soldernya panas, akan kita bersihkan dulu fan-nya ini, kipasnya ini teman-teman. Nah, kita coba putar-putar ya agar dia lancar. Kemudian juga kita bersihkan covernya ini ya dengan gosok gigi yang sudah tidak terpakai. Sekarang akan coba kita solder. Kita kasih timah terlebih dahulu di ujung kabel positif yang warna merah ini. Kemudian akan kita solderkan ke PCB-nya ini, ke mesinnya ini teman-teman. Nah, seperti ini, sangat gampang ya teman-teman. Nah, oke, kita solder set. Oke, langsung lengket ya. Nah, minimal teman-teman mempunyai solder di rumahnya ya, minimal satu, sehingga teman-teman bisa memperbaiki barang-barang elektronik yang kerusakannya sederhana seperti kipas portable ya. Sekarang akan coba kita hidupkan. Nah, dia hidup ya teman-teman, berputar dengan kencang. Nah, jadi dia kerusakannya hanya putus kabel yang positif warna merah itu teman-teman. Kita kencangkan dan dia berfungsi kembali dan sangat kencang ya teman-teman. Mantap. Nah, setelah itu akan coba kita rangkai kembali, kita tutup covernya ya teman-teman. Alhamdulillah kerusakannya hanya sesimpel itu ya teman-teman sekalian. Sekarang akan coba kita pasang bautnya kembali dan kita ketatin ya. Seperti ini dia. Oke, kita masukkan lagi baterainya dan covernya, kemudian kita tes kembali. Oke, berfungsi dengan baik. Oke, mantap ya teman-teman. Sudah selesai pekerjaan yang pertama ini teman-teman. Kemudian setelah kita selesaikan perbaikan kipas portable ini, akan kita coba ya untuk memperbaiki perangkat yang lain. Nah, yang kedua, nah ini dia teman-teman. Yang kedua, kebetulan mesin cuci saya ini tiba-tiba rusak ya teman-teman. Mesinnya tidak mau berputar, kemungkinan ada permasalahan di modul mesin cucinya ini teman-teman. Nah, sekedar informasi, di video yang ini di atas ini teman-teman, mesin cuci ini telah pernah saya bongkar dan saya perbaiki ya teman-teman. Silahkan cek link yang di atas itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang diakibatkan gigitan tikus beberapa kabelnya di situ ya teman-teman. Nah, seperti ini dia modul dari mesin cuci LG 1 tabung ini ya. Sudah saya buka dan saya tes, tegangannya masuk ke modulnya ini tapi dia tidak bisa berfungsi teman-teman. Nah, ini dia arus input yang masuk dari soket ini teman-teman. Nah, ini dia arus masuk dari PLN dari sini ya. Telah saya lakukan juga dengan pengujian pakai alat multitester ini teman-teman. Saya putar probnya ke 1K, kemudian saya cek kabelnya, ternyata masih berfungsi, masih bagus kabel-kabelnya teman-teman. Artinya tegangan
yang masuk dari arus PLN itu bisa masuk ke modul ini, tapi modulnya tidak bekerja teman-teman. Sekarang akan coba saya buktikan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini akan kita cokkan, kemudian kita hidupkan saklarnya, dan ini sudah masuk ya teman-teman tegangan ke dalam modul ini. Dan sekarang akan coba kita operasikan modulnya. Kita pencet saklar on off-nya teman-teman. Nah, dia tidak bisa bekerja teman-teman ya. Nah, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan di modul mesin cuci ini teman-teman. Nah, tidak bisa berfungsi ya teman-teman. Nah, dikarenakan minimnya pengetahuan saya dalam perbaikan mesin cuci ini teman-teman, saya berinisiatif mencari kanal-kanal video dalam perbaikan mesin cuci. Dan akhirnya saya ketemu dengan kanal video yang ini teman-teman. Silahkan dikunjungi kanal video Bapak ini ya. Nah, dan dari sini saya menemukan apa kerusakan dari mesin cuci saya ini, yaitu yang ini teman-teman, kapasitor osilator ini ya, yang kemungkinan rusak dan harus kita ganti ya teman-teman. Kapasitor ini berfungsi sebagai gate penghubung untuk ke IC programmernya ya teman-teman, dan akan kita ganti nantinya dengan yang baru. Sebelum itu akan saya order dahulu di marketplace dengan spesifikasi yang sama. Semoga mudah-mudahan bisa berhasil, nantinya akan kita ganti. Nah, ini akan kita matikan dahulu, kemudian akan kita cabuti ya kabel-kabel yang terhubung di soket-soket di modul ini, dan akan kita bawa ke ruangan sebelah teman-teman agar kita mudah mengerjakannya. Nah, di sini kita akan menggantinya. Oke, kita sudah berada di ruangan ini. Yang pertama akan kita lakukan adalah, nah ini teman-teman, kita akan cabut ini ya. Kita akan pakai nanti timah untuk mencabutnya. Namun sebelum itu, ini dilapisin seperti lapisan lilin ya teman-teman. Nah, ini dia seperti ini. Akan kita kupas-kupas terlebih dahulu, dan kemudian nanti akan kita buka covernya ini ya. Ini agak sedikit susah, namun akan kita paksa ya, seperti ini deh teman-teman. Kemudian akan kita buka cover bawahnya ini dengan menggunakan mini drill seperti ini, yang sudah pernah saya buat videonya di atas ya teman-teman. Nah, kita koyak ya. Ini memang harus dikoyak teman-teman, agar kita bisa nanti mencabut dari PCB bawahnya itu ya. Nah, seperti ini tampilannya, sangat safety ya. Oke, ini dia. Kita keruk lagi ya lapisan lilinnya ini. Jadi memang dari pabrikannya ini sangat safety ya, sehingga dia tidak mudah terkena air. Sekarang akan coba kita kasih timah terlebih dahulu, kemudian akan kita angkat nanti seperti ini. Nah, kita paksa keluar ya, dan akan kita percepat videonya. Setelah berlangsung beberapa menit, akhirnya tercabut juga ya teman-teman kapasitornya. Kapasitornya ini memiliki 3 kaki yang seperti ini ya, memiliki nilai yang kecil sekali teman-teman. Jadi kalau bisa untuk membaca nilainya itu pakai kaca pembesar ya. Nah, setelah berselang seminggu lebih ya, akhirnya yang saya order kapasitornya sudah datang. Ini dia, sudah saya beli dari marketplace teman-teman, dan sudah saya pasangkan, sudah saya solderkan kakinya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, saya angkat terlebih dahulu ya. Nah, agak semberawut ya, namun dia pas pada kaki-kaki jalur PCB-nya teman-teman. Oke, seperti ini dia hasilnya. Maklum ya teman-teman, amatir. Nah, kemarin saya order 2 pieces, dan ini akan kita serap ya, kita simpan, mana tahu nanti di kemudian hari rusak kembali. Nah, sekarang akan coba kita tes apakah eksperimen kita kali ini menurut dengan video yang saya contoh dari kanal video Bapak yang tadi berfungsi dengan baik atau tidak teman-teman. Nah, ini dia sudah saya jumper ke coknya ya, kemudian akan kita colokkan ke arus PLN. Nah, sudah saya colokkan. Bismillah, sekarang akan coba kita tes, kita pencet saklar on off-nya. Set. Nah, berhasil ya teman-teman, alhamdulillah. Modul mesin cuci ini bisa berfungsi dengan baik kembali teman-teman sekalian. Jadi artinya eksperimen kita kali ini berhasil ya teman-teman dalam memperbaiki modul mesin cuci ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kanal video yang telah memberikan penjelasan tutorial seperti mirip kerusakan dengan mesin cuci saya ini teman-teman. Baiklah, ini akan segera kita rakit kembali, kita beresin covernya. Kemudian akan kita pasangkan ke mesin cuci itu kembali teman-teman. Nah, ini dia, sempat juga saya periksa ya teman-teman, IC regulatornya apakah berfungsi atau tidak sebelumnya tadi ya. Ternyata masih bagus, dengan terbukti mengeluarkan tegangan di kaki-kakinya ini ya teman-teman. Nah, sekarang akan coba kita pasangkan kembali, kita lem
pakai lem perekat sehingga dia bisa tertutup kembali dan bisa dipasangkan kembali di mesin cuci dengan baik. Oke, akan saya percepat videonya. Nah, setelah kita rekatkan dengan lem Korea, sekarang akan coba kita pasangkan kembali di mesin cuci itu. Nah, ini akan coba kita cabut soket dari arus yang kita jumper tadi kecoknya itu ya. Kemudian akan kita sambungkan ke mesin cucinya kembali, teman-teman. Nah, ini dalam keadaan larut malam ya, teman-teman. Saya lakukan perekamannya ya. Maklum agak sedikit pencahayaannya kurang baik. Untuk langkah selanjutnya, kita akan beresin pengkabelannya ini dulu, teman-teman ya. Soket-soket yang kabel berwarna-warni ini akan kita konekkan ke modulnya ini kembali. Nah, ini yang paling penting, soket input dari arus PLN ya. Akan kita sambungkan di sini kembali, teman-teman. Nah, videonya ini akan saya potong-potong ya, teman-teman, karena ini saya tidak ada yang membantu merekamnya, memegang kameranya, teman-teman, sehingga videonya nanti sedikit agak terjeda-jeda ya. Seperti itulah dia, teman-teman. Oke. Nah, kita konekkan satu demi satu kabel soket-soketnya ini ya. Seperti ini dia. Yang biru ke biru, kemudian yang warna merah ke merah. Sangat gampang ya, teman-teman. Sudah ada warna indikatornya. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita pastikan pada tempatnya soket-soketnya, teman-teman. Kemudian akan kita pasangkan, kita bautkan di depannya ini, teman-teman ya. Nah, ini saya ketatin baut-bautnya ya, sehingga nanti kalau dipencet dari cover luarnya itu bisa tersentuh di modulnya dengan baik. Nah, ini akan kita tutup, kemudian sudah kita cokkan, lalu sudah saya beresin semua baut-bautnya, teman-teman. Akan kita tes apakah mesin cuci ini bisa berfungsi dengan baik kembali. Sekedar informasi bagi teman-teman sekalian, mesin cuci ini telah pernah saya perbaiki 2 kali, teman-teman. Nah, dan ini yang ketiga kali. Sekarang akan coba kita hidupkan saklarnya. Bismillah. Nah, hidup, teman-teman ya. Bisa berfungsi dengan baik dan akan kita tes tombol-tombolnya dan apakah airnya bisa mengalir dengan baik. Oke, ini dia. Set, airnya bisa keluar dengan deras ya, teman-teman. Alhamdulillah, mesin cuci ini bisa saya pakai kembali ya, teman-teman. Mesin cuci jadul saya ini telah lama ya, dari tahun 2008, teman-teman. Sangat jadul kan? Oke lah, baiklah, teman-teman. Eksperimen kita yang kedua ini telah berhasil, kita memperbaiki mesin cuci ini. Selanjutnya akan kita lanjut videonya, akan kita perbaiki alat elektronik yang lainnya. Apa itu, teman-teman? Nah, saksikan video selanjutnya. Nah, ini dia, kita beralih kembali ke kipas angin, teman-teman. Namun kipas angin kali ini bukan seperti yang tadi ya. Kipas angin ini kipas angin yang besar, teman-teman, yang dicolokin ke arus PLN ya. Sedangkan yang tadi portable dari tenaga baterai ya. Sekarang akan coba saya buktikan. Kita colokin kipas angin ini ke tegangan PLN. Nah, kita akan pencet saklarnya. Set. Oke. Nah, baling-balingnya tidak berputar ya, teman-teman. Sebenarnya dia berputar itu, teman-teman, tapi sangat susah dan sangat berat ya. Kemungkinan kerusakannya itu seperti biasa, teman-teman, seperti video-video saya yang sebelumnya. Kemungkinan kerusakannya itu tertuju pada bosnya itu, teman-teman, atau dengan kata lain seperti laharnya ya. Oke, akan segera kita buka apakah prediksi saya itu betul atau tidak, teman-teman. Nah, ini saklarnya kita off-kan, kemudian akan kita pindah ke ruangan depan, teman-teman, agar kita leluasa untuk membersihkan dan memperbaiki kipas angin ini. Oke, let's check it out videonya. Nah, setelah kita pindah ke depan, ternyata nampak ya, teman-teman, debu-debu yang tersimpan, tersangkut di dalam covernya ini, teman-teman. Tadi di ruangan dalam tidak nampak ya, tapi kalau kita pindah ke depan, baru dia debu-debunya nampak, teman-teman. Oke, ini kita akan preteli, kita cabut satu persatu, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau melihat, menonton video-video perbaikan kipas angin yang lalu-lalu, silahkan cek link yang saya terapkan di atas ini. Nah, ini dia, as kipas angin ini sangat berat ya, teman-teman. Ini dia penyebab sehingga kipas angin ini tidak bisa berputar dengan sempurna karena terjadi kesat di dalam bosnya ini, teman-teman. Oke, akan kita coba bongkar lagi mesin dinamonya ini, teman-teman, dan akan saya tunjukkan ya di mana perkara atau permasalahan yang terjadi di dalam dinamo ini. Nah, ini dia penampakan di dalamnya, teman-teman. Ini dia as dari motor dinamonya. Dan sudah banyak karat-karatnya ya, teman-teman. Penyebab karatnya itu bisa jadi
dari debu-debu yang menempel di batang asnya ini sehingga dia sangat kesat ya. Nah seperti ini dia membentuk goresan-goresan di bosnya ini teman-teman. Bisa jadi bosnya ini harus diganti, tapi bisa jadi juga bosnya ini masih bisa dipakai teman-teman. Nah kalau teman-teman memiliki kipas angin dengan permasalahan yang sama, silahkan dilakukan dengan cara yang seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperbaiki sendiri di rumahnya masing-masing dengan mengikuti cara simpel seperti ini teman-teman. Oke, kita lap terlebih dahulu bosnya ini dengan tisu atau kain lap ya teman-teman, dan kita bersihkan. Nah seperti ini. Oke, kita masukkan tisu ke dalamnya, kemudian kita tes kembali apakah dengan kita bersihkan bisa bosnya itu atau asnya berputar dengan sempurna. Kita goyang-goyangkan apakah dia lobok atau tidak ya teman-teman. Lobok itu artinya longgar ya teman-teman. Kalau dia longgar itu tandanya bosnya harus diganti ya. Tapi kalau dia masih ketat itu masih bisa digunakan bosnya dengan baik. Oke. Dan tidak kalah penting ya teman-teman, harus menyediakan oli yang seperti ini teman-teman. Mana tahu teman-teman baru mengganti oli sepeda motor atau mengganti mobil, silahkan sisakan sedikit ya, bisa berguna untuk berbagai macam keperluan. Contohnya untuk menambah oli atau membersihkan as kipas angin yang seperti ini yang saya contohkan, sehingga nanti dia putarannya tuh semakin baik ya dengan kita oleskan oli bersih di batang asnya itu. Nah buktinya seperti ini teman-teman, lancar kembali kan. Nah as bagian depannya ini juga kita tambahkan olinya ya, kita oles-oleskan seperti ini sehingga bos yang depan dan bos yang belakang itu betul-betul lancar nantinya pergerakannya teman-teman. Oke, kemudian setelah saya pasang kembali, kita tes ya, kita putar-putar seperti ini dan kita rasakan apakah benar-benar dia putarannya itu lancar atau masih kesat teman-teman. Saya rasa sudah baik ya. Nah ini akan saya beresin dan akan saya ketatin, kemudian saya pasangkan ke stand kipas anginnya ini kembali teman-teman. Sebagai informasi bagi teman-teman pemula yang baru mau memperbaiki kipas anginnya di rumah, alangkah baiknya sebelum membongkarnya silahkan dipoto-foto terlebih dahulu teman-teman, sehingga nanti kalau memasangnya kembali teman-teman tidak kesusahan untuk merangkainya kembali ya. Nah ini sudah saya cuci cover-covernya, sudah saya berjemur dan saya rasa bersih dan akan kita pasangkan sehingga kipas anginnya itu terbentuk dengan baik kembali ya teman-teman. Oke, akan kita bawa ke mari. Nah akan kita pasang dan akan saya percepat videonya ya teman-teman. Nah setelah saya rakit kembali hasilnya seperti ini teman-teman, seperti baru kembali ya teman-teman, karena sudah dicuci dengan bersih ya. Sekarang akan coba kita tes, kita colokkan dan kita hidupkan. Nah dia berputar dengan baik tanpa ada jeda sedikit pun teman-teman. Oke, kemudian kita tes di speed 2 dan speed 3 nya ya, apakah bisa berfungsi juga atau tidak. Oke, ini kita buat speed 2 dan ternyata makin kencang ya teman-teman, anginnya makin terasa mantap. Dan alhamdulillah akhirnya eksperimen kita yang ketiga ini berhasil kita perbaiki, kita reparasi, kita servis kipas angin yang tadinya kesat tidak mau berputar ini, sehingga dia bisa berputar lancar sedemikian rupa ya teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat membantu teman-teman dalam perbaikan beberapa perangkat elektronik di rumahnya masing-masing ya. Jika video ini bermanfaat silahkan bantu saya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa di like dan di komen apabila teman-teman mau bertanya ya, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya agar saya terus bersemangat menciptakan video-video yang mungkin berkenan yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian di rumahnya masing-masing. Wal akhir saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.